Shalom rekan-rekan pemuda, kembali lagi bersama kami di dalam Sabda Bina Pemuda on the Weekend. Pada minggu ini bersama saya, Vikaris Aidelin Sylvia Yunita Laiskodat di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Bekasi. Mari rekan-rekan pemuda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk napas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan yang baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk Tuhan hadir dan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, curahkan Roh Kudus Tuhan kepada kami, agar melalui firman yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama-sama, itu tidak hanya berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Zefania pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di ujung-ujung tiang. Burung hantu akan berbunyi di tingkap dan burung gagak di ambang pintu. Papan kayu arasnya telah terbongkar. Itulah kota yang bersukaria, penduduknya begitu tentram. Ia berkata dalam hatinya, hanya aku yang ada, tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat berbaring binatang-binatang liar. Setiap orang yang melewatinya akan bersuit mengejek dan mengibas-ngibaskan tangan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Dalam menjalani kehidupan, kerap kali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan dalam hidup. Cara kita merespon suatu permasalahan juga tampak berbagai macam. Ada yang meresponnya dengan penuh semangat dan yakin bahwa ia mampu melewatinya. Tetapi ada juga yang merespon dengan sikap kecewa, bahkan mempertanyakan Tuhan di dalam hidupnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, pembacaan pada saat ini mau berbicara mengenai kitab Zefania, di mana kita mengetahui bahwa Zefania ini adalah seorang nabi yang melayani Allah di waktu pemerintahan Raja Yosia dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Asyur. Di samping Asyur ada juga beberapa negara-negara seperti Moab dan Amon yang juga menunjukkan kecongkakan yang besar, merendahkan Israel yang saat itu dalam keadaan lemah dan di dalam ambang kehancuran. Israel berada di ambang kehancuran karena dosa dan ketidaksetiaannya kepada Allah. Tidak hanya itu, pengaruh ekspansi Asyur juga menyebabkan kehancuran politik di dalam bangsa Israel. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, dalam ayatnya yang ke-15, banyak kota atau orang yang menghina Israel. Dikatakan di situ, hanya aku yang ada, tidak yang lain. Ayat ini mengatakan bahwa mereka menyangkal kuasa Allah. Tetapi Nabi Zefania kembali lagi mengingatkan bahwa Tuhan memiliki kedaulatan atas semua hal, termasuk nasib bangsa-bangsa. Tuhan berjanji bahwa akan membebaskan Israel dan kota-kota yang sombong ditinggalkan. Bahkan kota-kota itu kehilangan kekuatannya dan menjadi tidak berarti.
Rekan-rekan pemuda yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan, pada saat ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka kita akan dihukum atau menerima penghukuman. Tetapi di sisi lain, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita berbalik kepadanya dan kembali hidup dalam perintahnya, maka Tuhan tidak akan pernah menolak kita, melainkan Dia akan menerima, merangkul, memulihkan, serta memperbaharui kita dengan kasih-Nya yang besar. Dan yang kedua, kita diingatkan bahwa di depan kita pasti akan ada masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tapi jangan takut untuk melangkah, karena seperti tema kita pada saat ini, tenang, ada Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, asal kita mau menaruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena kita ini lemah, tetapi Tuhanlah yang kuat. Tuhan Yesus menolong, Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana pemuda-pemudi yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan telah menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan bukan hanya kami mengerti, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pemuda-pemudi yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas, sehingga kami membutuhkan Tuhan untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami sebagai pemuda dan pemudi. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, baik kami yang masih dalam bangku pendidikan, kami dalam pekerjaan kami, ataupun kami dalam usaha-usaha kami, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan dan kerjakan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu semua, sehingga melalui apapun yang kami lakukan dan kerjakan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Biarlah kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam setiap gumul juang yang akan kami hadapi. Mampukan kami Tuhan untuk melewati itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa, karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menaruh Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami akan senantiasa Tuhan kuatkan, senantiasa akan ada pengharapan yang baru di dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Aktivitas kami selanjutnya pada hari ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Sabda Bina Pemuda on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!